Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB Pertanian part 8 ya. Oke, bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton part-part sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 1. Berikut ini adalah beberapa komoditas pangan utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 sampai 2014, kecuali A. Padi, B. Sayur mayur, C. Daging, atau D. Gula. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ada 5 komoditas pangan utama dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 sampai 2014, yaitu yang pertama padi, kedua jagung, ketiga kedelai, keempat gula, dan yang kelima daging sapi atau kerbau. Jadi yang bukan termasuk komoditas pangan utama yang mana teman-teman? Ya, yang B ya, sayur mayur, karena tidak ada. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Menteri Pertanian Indonesia yang pertama bernama A. Insinyur Darmawan Mangunkusumo, B. Insinyur R.P. Surahman, C. Insinyur Rasad, D. Syafruddin Parwiranegara. Oke, kira-kira siapakah teman-teman menteri pertama kita? Ya, Menteri Pertanian pertama Indonesia adalah Bapak Insinyur R.P. Surahman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ingat-ingat ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di dalam salah satu misi Kementerian Pertanian terdapat upaya untuk meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang asuh dikonsumsi. Arti dari kata asuh adalah A. Mengayomi, B. Enak untuk dimakan, C. Aman untuk dikonsumsi, D. Aman, sehat, utuh, dan halal. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Aman, sehat, utuh, dan halal. Itu singkatan dari ASUH. Sudah paham kan teman-teman? Lanjut soal nomor 4. Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan merupakan pengertian dari A. Keamanan pangan, B. Produksi pangan, C. Cadangan pangan nasional, D. Ketersediaan pangan. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Keamanan pangan itu artinya kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Itu pengertian dari keamanan pangan. Untuk yang B, produksi pangan, itu adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Untuk yang C, cadangan pangan nasional, itu adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Lanjut, untuk yang D, ketersediaan pangan, itu adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Itu artinya dari ketersediaan pangan. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi untuk nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang D, ketersediaan pangan. Oke, ingat-ingat ya teman-teman pengertian dari masing-masing poin tadi.
Jadi misalkan soalnya dirubah, keamanan pangan itu apa, proses pangan itu apa, teman-teman bisa menjawab. Oke, lanjut soal nomor 5. Upaya Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada kedelai adalah A. Meningkatkan indeks pertanaman, B. Penyuluhan berkala, C. Pemberian alat pertanian secara cuma-cuma, atau D. Semua jawaban benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk strategi mencapai swasembada kedelai akan diupayakan melalui yang pertama, peningkatan luas areal tanam melalui upaya khusus atau UPSUS seluas 1,15 juta hektar dan utamanya diarahkan untuk tumpang sari di areal petanaman jagung dan tanaman perkebunan atau sawit atau tebu. Perluasan areal dilakukan di area hutan tanaman industri atau HTI, hutan tanaman rakyat atau HTR, dan PT Perkebunan Nasional atau PTPN, serta yang kedua peningkatan indeks pertanaman. Jadi jawabannya tepat nomor 5 adalah yang A, peningkatan indeks pertanaman. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam misi Kementerian Pertanian adalah A. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. B. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Untuk C. Mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendaya gunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. Untuk yang D. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Oke, kita akan bahas ya teman-teman misi Kementerian Pertanian yang dikenal juga dengan misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut. Ini ada 10 poin. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Untuk yang pertama, mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumber daya, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. Yang kedua, menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Yang ketiga, mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendaya gunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. Yang keempat, menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. Yang kelima, meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh untuk dikonsumsi. Untuk yang keenam, meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri. Yang ketujuh, mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Yang kedelapan, mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumber daya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional. Yang kesembilan, mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan. Untuk yang terakhir, ke-10, meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Nah, itu tadi 10 misi Kementerian Pertanian ya teman-teman. Jadi untuk nomor 6 yang tidak termasuk ke dalam misi Kementerian Pertanian adalah yang D. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 7,
mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendaya gunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan dari A. Visi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian, B. Misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian, C. Tujuan pertanian bangsa Indonesia, atau D. Tujuan pertanian industrial nasional. Oke, sudah jelas ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Nomor 7 ini termasuk dalam B. Misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. Oke, lanjut soal nomor 8. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani merupakan A. Visi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian, B. Misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian, C. Tujuan pertanian bangsa Indonesia, atau D. Tujuan pertanian industrial nasional. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Visi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. Oke, sudah paham kan teman-teman? Lanjut soal nomor 9. Rencana strategis Kementerian Pertanian digunakan sebagai dasar dalam beberapa hal berikut ini, kecuali A. Menyusun naskah unit kerja eselon 1, 2, dan UPT lingkup Kementan. B. Menyusun rencana atau program pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota di bidang pertanian. C. Meningkatkan kesejahteraan petani, atau D. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan atau antar instansi pertanian di pusat dan di daerah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk rencana strategis Kementerian Pertanian digunakan sebagai dasar dalam beberapa hal berikut ini. Yang A. Menyusun naskah unit kerja eselon 1, eselon 2, dan unit pelaksana teknis atau UPT lingkup Kementerian Pertanian. Untuk yang B. Menyusun rencana atau program pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota di bidang pertanian. C. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan atau antar instansi pertanian di pusat dan di daerah. Yang D. Pengendalian program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Pertanian. Nah, ini adalah Renstra Kementerian Pertanian. Jadi untuk jawaban nomor 9 yang tepat adalah yang C. Meningkatkan kesejahteraan petani, karena tidak dapat dalam keempat poin tadi ya teman-teman. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Rencana strategis Kementerian Pertanian 2010 sampai 2014 diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor A81.111/12/2012, B 82.1-RC.110/12/2011, C 83.1-RC.110/12/2012, atau D 83.1-RC.111/12/2011. Oke, untuk jawaban yang tepat adalah yang D. Permentan nomor 83.1-RC.111/12/2011. Ingat ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes nanti. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.